Film bermula dengan memperlihatkan karakter utama yang bernama Louis. Di sini Louis bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Tapi meskipun kategorinya cukup mapan, namun Louis sering merasa kesepian di waktu tertentu. Dan hal itu dikarenakan dirinya telah bercerai dengan sang suami yang bernama Peter. Tapi meski begitu, Louis ini terlihat cukup santai dengan mantan suaminya itu. Terlihat kedua orang tersebut masih menghabiskan beberapa waktunya bersama-sama. Setelah selesai dengan makan siangnya, Louis pun kembali ke kantor dan ia menemukan sebuah surat lamaran untuk bekerja sebagai asisten dengan nama dan nomor telepon yang sudah tertera di sana. Karena merasa cukup berat menjalani tugasnya sendirian, Louis pun memutuskan untuk menelpon orang pelamar kerja yang bernama Scott itu. Dan Scott nampaknya sangat senang karena surat lamaran tersebut diterima dengan baik dan akhirnya Louis pun mengundang Scott untuk diinterview besoknya. Tak lupa juga Louis meminta Scott untuk membawa portofolio seni miliknya karena hal itu cukup berpengaruh bagi karirnya mendatang. Sepulangnya dari tempat kerja, Louis pun mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang-barang. Dan di sana ia pun menemukan sebuah kotak dengan nama persis dengan pelamar kerja tadi. Di situ pula berisi sebuah sketsa wajah dari seorang pria yang membuat Louis menjadi kebingungan. Nampaknya ia memiliki masa lalu yang terkait dengan orang tersebut. Keesokan harinya, Louis pun dengan sabar menunggu calon asisten yang bernama Scott itu di kantornya. Tak lupa juga Louis sedikit berdandan dan memakai baju yang menawan. Kemudian karena Scott tak kunjung datang, Louis pun akhirnya menelpon temannya yang memberikan info lowongan tersebut kepada Scott. Namun jawaban dari temannya itu cukup mengejutkan, karena ia berkata jika Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Louis pun tak melanjutkan percakapan itu, karena ia cukup bingung dan sedikit merasa malu. Namun tiba-tiba pria yang bernama Scott itu datang ke kantornya untuk melamar pekerjaan. Scott pun akhirnya memberikan portofolio pekerjaannya selama ini. Louis pun memeriksanya dan akhirnya perbincangan seputar pekerjaan dan kesenian pun terjadi. Hari pun mulai sore dan waktunya Scott untuk pulang. Namun Louis mengajaknya untuk mengobrol di apartemennya. Sesampainya di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat ini pun mengajak Scott untuk chilling sejenak, ditemani dengan segelas anggur. Scott pun memperhatikan sebuah lukisan yang ada di sana, dan dengan modus cantiknya ia bertanya kepada Louis, apakah dia pernah dilukis tanpa menggunakan armor ala-ala film Titanic gitu. Louis pun menjawab bahwa ia pernah sekali, dan Scott pun menawarkan untuk melakukannya sekali lagi. Tawaran ini membuat Louis menjadi senyum-senyum sendirian. Suasana pun menjadi hangat dan karena sedikit pengaruh dari minuman dengan alibi mengukur garis sketsa, jari jemari Scott pun dengan barbarnya mulai traveling. Berawal dari lengan dan jari-jari hingga akhirnya sampai ke bukit yang indah. Dan sudah jelas mereka yang terbawa suasana pun akhirnya melakukan kegiatan yang penonton harap-harapkan. Kelihatan banget si Louis ini sudah lama gak dapat asupan dari bibit segar seperti Scott ini. Terlihat dari raut wajah Louis yang begitu sangat canggung. Setelah peristiwa yang sangat menyenangkan itu, si Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louis untuk hanya sekedar memberi kabar kepada ibunya. Walau habis ngelakuin pergelaran budaya, dia juga nggak lupa untuk sama keluarganya. Dari sinilah terlihat jika Louis mulai tertarik dengan Scott. Sebelum pulang, Scott juga sempat mengajak Louis untuk pergi jalan-jalan di lain waktu, sebagai modus untuk bisa berkebun di kemudian hari mungkin. Nah, di keesokan paginya, Louis pun langsung dengan senang terlihat menceritakan kepada Missy, temannya, jika ia sedang PDKT-an bersama dengan seorang pemuda. Missy pun yakin jika Louis kini perlahan menemukan kebahagiaannya lagi. Louis juga sempat bertemu kembali dengan mantan suaminya, di mana saat itu Peter si mantannya juga mengetahui jika Louis sedang menjalani hubungan baru dengan seorang pria. Hal itu dapat dilihat dari raut wajah Louis yang hari ini berseri-seri layaknya orang yang baru jatuh cinta. Obrolan mantan suami istri itu pun berlanjut hingga Louis mengajak Peter untuk minum bersamanya di apartemen. Nah, di sana akhirnya Peter pun mencoba untuk jujur tentang sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Di situ Peter pun bercerita jika ia telah tercandu-candu untuk melakukan perpusrengan sejak dulu, di mana saat mereka belum bercerai saja Peter pernah atau bahkan sering pergi ke sarang kupu-kupu untuk meluapkan jiwa dan raganya. Tidak hanya itu, Peter juga ngaku pernah menjalani hubungan rainbow bersama dengan Semi, adiknya Louis, yang merupakan seorang laki-laki. Mendengar hal itu, Louis pun akhirnya menjadi sangat sedih dan marah. Ia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya karena merasa telah dikhianati sejak awal. Perasaan sedih itu pun tak kunjung hilang hingga keesokan harinya.
Dan pagi itu Scott pun kembali datang. Ia pun melihat raut wajah sedih terpancar dari wajah Louis yang membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dan setelah Louis menceritakan apa yang membuatnya bersedih, Scott pun dengan yakin menghiburnya dan berjanji jika dia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia kembali. Saat itu Scott juga akhirnya jujur tentang perasaannya terhadap Louis. Louis pun akhirnya kembali bahagia dan siap memulai lembaran baru bersama dengan pemuda itu. Malam harinya Scott dan Louis pun akhirnya pergi dinner bersama. Di sana Scott kembali menghibur Louis dengan melemparkan gombalan jika dia siap melakukan apa saja demi kebahagiaannya si Louis. Senyuman pun mulai terpancar dari raut wajah Louis. Mereka pun beradu bibir di tengah ramainya orang. Tak lama setelah itu seorang teman dari Scott pun datang dan bergabung bersama dengan mereka. Di sana temannya Scott ini menceritakan kepada Louis jika Scott merupakan seorang fucek boy yang baru saja ngegantungin seorang wanita. Tapi kelihatannya Louis nggak terlalu ngambil pusing tentang hal itu. Ia pun malah bertanya kepada Missy temannya kepada si Scott, yang ternyata Louis tahu jika Scott sempat menghampiri Missy di rumahnya. Namun Scott kembali menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan modus-modus halusnya kepada Louis, dengan berkata jika ia melakukan itu untuk mengetahui lebih banyak tentang Louis. Louis pun akhirnya jadi semakin kebawa dengan suasana malam itu, dan mereka pun berlanjut pusreng. Di apartemennya Louis, mereka berdua pun hendak melakukan kegiatan pembibitan sayur mayur. Namun sebelum itu, Scott meminta Louis untuk bergabung bersamanya di depan cermin dan membayangkan jika Scott adalah mantan suaminya. Pada saat itu, Louis pun akhirnya berjanji kepada Scott jika kedepannya ialah yang akan memakaikan dasi dan mengingatkan Scott untuk berolahraga. Namun Scott memberikan tanggapan yang cukup berbeda dengan bilang jika itu merupakan impian Louis dengan Peter yang belum terlaksana. Mendengar hal itu, Louis pun menjadi sedikit sedih, tapi Scott akhirnya kembali menghampirinya dengan berkata jika ia juga siap untuk menggantikan Peter di masa depan. Dan akhirnya kegiatan pergelaran budaya pun kembali terjadi pada malam tersebut. Pada pagi harinya, Louis pun terbangun sendirian. Dia lalu mencari Scott, namun sayangnya ia telah pergi entah kemana. Louis yang kembali merasa sakit hati pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan menangis di sana. Ia merasa sangat hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa ia percaya. Bahkan adiknya pun dulu sempat bermain pelangi-pelangian bersama mantan suaminya. Louis pun tak lupa menginterogasi adiknya dengan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun si adik pun dengan santainya menjawab jika dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan ia dibayar oleh Peter untuk melakukan hal tersebut. Tidak hanya sampai di sana saja, Louis juga akhirnya menghampiri Missy, sahabatnya, untuk menanyakan di mana Scott berada. Namun Missy malah mengompor-ngomporinya dengan berkata jika Scott kurang puas bersama Louis dan akhirnya mencari Missy untuk meluapkan raganya. Mendengar hal itu, Louis pun kembali menjadi kesal dan pergi dari sana. Sepertinya kali ini Louis benar-benar mencintai Scott hingga ia tak mau berbagi batang dengan sahabatnya sendiri. Sepulangnya dari rumah Missy, Louis pun kembali bertemu dengan Scott yang menunggunya di depan apartemen. Di sini akhirnya Louis bertanya mengapa Scott melakukan hal tidak terpuji bersama Missy. Namun Scott mengelak bahwa Missy lah yang punya ide tersebut duluan. Saat Louis masuk ke kamar apartemennya, ia pun melihat Peter yang sudah menunggu dirinya. Di sana mereka berdua pun tak banyak basa-basi dan waktu lalu berpindah di pagi hari yang sangat cerah. Di sana Scott kembali ke apartemen milik Louis dan ia akhirnya bertemu dengan Peter. Sedikit adu mulut pun terjadi karena kedua orang itu memperebutkan Louis dan akhirnya Peter pun mengalah dengan Scott. Tak lama setelah itu perdebatan pun terjadi antara Scott dan Louis, di mana Scott mengaku kecewa kepada Louis yang telah kembali bobo bareng dengan mantan suaminya. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka tidur di ranjang yang terpisah. Scott yang sudah terbawa emosi pun akhirnya pergi begitu aja ninggalin Louis. Louis pun akhirnya mengajak Missy untuk mengobrol sambil makan siang. Di sana Missy kembali menyerang mental dari Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali, namun tidak untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Missy juga berkata jika sejak SMA dia selalu menang memperebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir dari semua itu ia pun menjelaskan jika semua yang ia katakan itu adalah bohong. Dan semua itu merupakan skenario yang telah ia susun bersama Scott untuk membuat Louis mau berjuang untuk perasaan dan cintanya agar tidak terjadi kegagalan yang seperti yang sudah-sudah. Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya sendiri, di mana ia kini rajin berolahraga dan juga berlangsung baik dalam mengatur waktu kerjanya.
Ia juga memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan jika mereka memang tidak akan pernah bisa menyatu kembali. Peter pun akhirnya bisa menerima kenyataan dan penyesalannya. Waktu setelah itu berlalu, Louis pun kembali ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana ia pun dibuat terpukau. Dan singkat cerita, Scott pun diterima untuk bekerja di universitas bersamanya. Scott pun berterima kasih kepada Louis atas bantuannya. Namun Louis berkata jika semua hasil yang ia terima merupakan kerja keras dari Scott itu sendiri. Mereka berdua pun akhirnya menutup hari dengan beradu jigong di tempat umum. Dan film pun berakhir. Nah, seperti itu lalu cerita dari film PS. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.